Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Oke, lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, adik-adik di rumah kabar baik luar biasa karena Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita ya Kakak Kori. Iya benar Kakak Joyce. Kakak Joyce dan Kakak Kori juga kabar luar biasa. Karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik di rumah, siapkan hati, kita mau ibadah bersama dalam sekolah minggu di pagi hari ini. Ya, semua dalam sikap duduk yang manis. Ya, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, kalau Bapa sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita naikkan terima kasih kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh sama-sama sekolah minggu, baik Kakak Kori dan Kakak Joyce yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Bahkan kami bangga punya Bapa, punya Tuhan yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pimpinlah ibadah kami di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan yang hadir menolong kami semua agar kami semua tetap fokus kepada Tuhan. Kami tetap Tuhan memiliki hati yang mau memuji Tuhan. Bahkan kami memiliki hati yang selalu merindukan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah sekolah minggu kami di sore hari ini, di pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Oke, ada sukacita? Amin. Ya, tadi sudah bilang luar biasa, baik luar biasa ya. Yes. Pasti semuanya bersukacita. Oke, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Kori undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Sekali lagi, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, Kakak Joy siap memuji Tuhan? Siap Kakak Kori. Oke, mantap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya boleh bertepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab
akan mendengarkan firman Tuhan dan kita nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari semuanya dalam sikap doa dan nyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk menyaksikan cerita kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami, memberkati guru-guru kami, setiap kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kakak Kori. Ya Kakak Joyce. Kakak Kori tahu tidak kira-kira siapa murid Tuhan Yesus yang pertama ya? Siapa ya? Simon yang disebut Petrus. Oh betul Kakak Kori. Tapi waktu itu bukan cuma Simon Kakak Kori. Oh, saya Ada- pikir Simon saja. Ada dia punya saudara juga Kakak Kori. Siapa itu Kakak Joyce? Siapa ya? Kakak Kori penasaran kah? Penasaran sekali karena saya cuma ingat Simon saja. Oke Kakak Kori. Nah nanti sebentar Kakak Jos kasih tahu Simon dengan siapa ya. Nah untuk itu kita mau dengar cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25. Ceritanya sama Kakak Kori dengan di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Luar Ya, biasa ya. Tentang firman murid Tuhan. pertama dari Tuhan Yesus. Iya. Nah, karena Kakak Kori penasaran, adik-adik juga penasaran. Kira-kira siapa saja murid Tuhan Yesus yang pertama? Yuk kita dengarkan, saksikan cerita firman Tuhan lewat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak
mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Oke, adik-adik, kakak Kori tadi sudah saksikan toh videonya? Sudah, Kakak Joyce. Oke, ada berapa kakak Kori murid Ada 1, 2, 3, 4. Betul, ada 4. Adik-adik yang di rumah masih ingat? Yang pertama, Ada siapa? kakak Kori tadi sudah bilang Simon yang disebut Petrus. Yang kedua kakak Kori, Andreas, saudaranya Simon. Yang ketiga kakak Kori, Yakobus, Yakobus. Yang keempat, Yohanes. Yakobus, Yohanes. Jadi Simon dan Andreas ini saudara. Kemudian kakak Kori, Yakobus dan Yohanes ini juga saudara. Wah, luar Iya, biasa. mereka bersaudara. Jadi murid Tuhan Yesus yang pertama ada 4 orang. Ya, 4 orang. Nah, kakak Kori di Alkitab tadi dibilang bahwa Andreas dan Simon saudara, kemudian Yakobus dan Yohanes juga saudara. Iya. Nah, ternyata kakak Kori, Yakobus dan Yohanes ini dong bapak namanya Zebedeus. Oh, Zebedeus. Ya. Iya, adik-adik siapa lagi namanya? Zebedeus, ya, nama dari orang tua Yakobus dan Yohanes. Oke, tadi mereka
mereka ini sebenarnya nelayan. Dong punya kerja itu tangkap-tangkap ikan. Tapi bukan di laut, Di mana? di danau. Kakak Danau Kori. apa namanya adik-adik? Adik-adik, danau apa namanya? Danau? Danau Galilea. Ya, benar sekali. Ya, jadi Kakak Kori ketika mereka mau tangkap ikan, dong sebuah dong pujala, tapi tidak ada ikan. Kakak Kori sampai dari malam sampai sudah mau siang tidak dapat ikan. Ikannya kemana ya Kakak Joyce? Iya, ikannya kemana ya? Ikannya kabur. Ikannya masih tetap ada di laut, tetapi bukan di tempat yang mereka, bukan di laut. Kakak Joy salah, Kak Kori, di danau. Bukan di laut tapi di danau. Iya, ya. benar. Di danau itu air tawar. Ya, Kalau di laut itu air asin. Oke, ini ikan air tawar. Ikannya masih ada di danau, tetapi bukan di tempat yang mereka buang jala, Kakak Kori. Iya. Makanya mereka tidak dapat ikan. Aduh, Kakak Kori sudah satu malam tidak tidur, capek lagi, tak dapat ikan. Sudah putus asa, sudah Iya. loyo ini. Betul. Baru tiba-tiba karena sudah siang, mereka sudah tak dapat, jadi dong cuci dong pejala, Kakak Kori. Mm-mm. Jadi habis pakai jalannya bukan dikasih biar saja taruh begitu. Tidak, harus dibersihkan dulu supaya bersih, supaya tidak mudah rusak, Iya, benar. supaya awet, supaya tahan lama. Tahan lama. Harus dibersihkan. Nah, ketika mereka membersihkan jalannya, Tuhan Yesus lihat, ada satu perahu. Tuhan Yesus mau naik perahu, Kakak Kori, karena ternyata ada banyak orang ikut Tuhan Yesus. Oh, Mereka mau dengar Tuhan Yesus menyampaikan firman. Jadi Tuhan Yesus bilang sama Simon, Tuhan Yesus naik di atas perahunya Simon. Terus Tuhan Yesus bilang, tolong dorong ke sana sedikit, agak ke laut sedikit, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Selesai itu, Tuhan Yesus bilang lagi kepada Simon, Simon, tebarkan sudah jalanmu di sebelah kanan. Tapi Simon bilang, Kakak Kori, Tuhan, kita sudah cari dari malam sampai pagi, Tuhan tidak dapat Iya. apa-apa ini. mereka sudah tebar ulang-ulang Iya, tapi tidak Tidak dapat, kosong. Tapi Simon bilang, tapi karena Tuhan yang suruh, saya akan dengarkan, saya akan lakukan, Kakak Kori. Jadi mereka pergi lagi, Kakak Kori, ternyata ikannya terlalu banyak. Ya, Perahunya Simon tidak bisa muat. tidak muat, ikan Ya, terlalu banyak. Betul. Mereka dapat ikan karena Simon mentaati perintah Tuhan. Simon mendengar perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sampai perahu mereka, sampai mereka punya jala itu dibilang hampir robek. Iya. Ya, Kakak Kori, saking banyaknya itu ikan. Ya, ikannya terlalu banyak, hampir robek jala mereka. Nah, akhirnya dong panggil, tadi Yakobus, Yohanes, ya, dong panggil dong punya teman itu, mari sudah bantu bawa ikan. Mereka. Dong bawa lagi ikan, perahu mereka juga penuh, Kakak Kori. Luar biasa, banyak sekali berarti ikannya Kakak Joyce. Betul, banyak sekali, Kakak Kori. Saking banyaknya itu mereka, Simon tidak bisa bawa, ya. Makanya harus memanggil teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar apa? Ya, kita belajar kalau kita dengar seperti Simon dengar Tuhan Yesus, Iya. kita juga dengar sama Tuhan Yesus melalui mama, melalui papa. Mama suruh, oke, Tania, belajar Tania. Tania belajar, Tania jadi pintar. Benar sekali. Ya. Audrey, belajar menghitung. Audrey belajar menghitung. Audrey jadi pintar gitu. Nah, adik-adik ingat murid Tuhan Yesus yang dipanggil tadi itu ada Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka menangkap ikan, Tuhan Yesus panggil, mari sudah, kamu ikut saya supaya menjadi murid saya. Iya. Iya, menyampaikan Firman Injil, Tuhan. menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, jadi di Alkitab bilang,
penjala ikan dijadikan menjadi penjala manusia. Maksudnya apa Kakak Kori? Masa kita menjala manusia? Bukan begitu Kakak Jos, bukan pakai jala manusia. Betul Kakak Kori ya. Kalau pakai jala ikan untuk menangkap ikan. Ya benar. Kalau Tuhan Yesus maksud jadi penjala manusia itu bawa orang untuk datang kepada Tuhan. Bawa orang untuk datang rajin sembahyang. Ya, kalau adik-adik ada yang sudah malas sembahyang, ingat cerita ini ya. Murid Tuhan Yesus yang pertama, 4 orang ini dipanggil Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga begitu. Mama suruh ya, Jeffrey pergi sekolah minggu. Jeffrey langsung mandi pergi sekolah minggu. Jaden, jangan pemalas, tapi pergi mandi sekolah minggu. Oh iya mama, ya cepat pergi sekolah minggu. Ya, tidak bermalas-malas lagi, tidak dipaksa-paksa lagi, tetapi langsung dengar pergi sekolah minggu. Sama seperti murid Tuhan Yesus yang pertama, ketika Tuhan panggil, dorang langsung, iya saya mau ikut Tuhan. Nah Kakak Kori, adik-adik sekolah minggu juga begitu. Iya ma, saya mau sekolah minggu, saya mau ibadah, saya mau panggil sapu teman nih. Sapu teman dia bernama Gwen, mari kita pergi sekolah minggu sama-sama. Itu anak sekolah minggu yang pintar dan yang dengar-dengaran. Oke, nah adik-adik sekalian, seperti murid Kakak Joyce ingatkan lagi, seperti murid Tuhan Yesus yang pertama, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, ketika Tuhan panggil langsung mereka dengar. Begitu juga dengan adik-adik ya. Ketika Tuhan panggil lewat mama dan papa suruh sekolah minggu, langsung pergi sekolah minggu. Datang untuk ibadah, dengar. Suruh berdoa dulu sebelum makan, berdoa dulu. Berdoa dulu sebelum main, berdoa dulu. Oke, sebelum tidur, berdoa dulu. Adik-adik juga berdoa, menjadi anak-anak yang taat, menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik juga murid Tuhan Yesus ya Kakak Kori. Iya, betul Kakak semuanya Joyce, murid Tuhan Yesus. Kori, semua murid Tuhan Yesus. Adik-adik juga di rumah, oh senang kita ya Kakak Kori ya. Iya. Senang sekali Kakak Joyce, Kakak Kori senang sekali jadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus senang, harus bangga jadi murid Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita menjadi murid-murid kesayangannya. Amin. Ya. Kakak Kori, kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, sebagai syukur kita mau memberikan persembahan Kakak Oh Kori. iya benar. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya ya, dilipat dengan baik, kemudian dititipkan nanti di orang tua, agar orang tua memberikan kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada mami. Benar. Nah, sebelum kita memberi, mari adik-adik, sikap yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami menjadi murid-murid Tuhan yang manis, yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, juga dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami dengan kesehatan, kekuatan, dengan berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebagai syukur kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atasnya. Tuhan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, agar mereka tetap menjadi saluran berkat Tuhan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kori sambil memberi, kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti
duduk dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah online kita di pagi hari ini. Kak Kori mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Lalu kita nyanyikan pujian Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online yang sudah berlangsung. Dan di akhir ibadah kami ya Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu, maupun guru-guru sekolah minggu yang setia melayani Tuhan, yang setia mengikuti sekolah minggu yang ada. Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami. Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami sepanjang 1 minggu yang akan di depan kami Tuhan, yang akan kami lewati. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, mampukan kami untuk dapat melakukan setiap aktivitas kami hari demi hari, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami di pagi hari ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Adik-adik silakan duduk kembali. Pengumuman ya, minggu depan tetap ada sekolah minggu online kategori. Selain sekolah minggu online juga ada sekolah minggu offline jam 7 pagi di gereja ya. Jadi jam 7 pagi sudah mulai di gereja. Nanti jam 7:30 kita sudah bagi ke kelas masing-masing. Oke, kemudian adik-adik jangan lupa tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, ada lagi Kak Puri? Sepertinya itu saja Kakak Joy. Oke, itu saja pengumuman kita di hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya.